lucu. Mas Wahyu udah siap? Apa Mbak? Udah siap? Siap. Oke. Bisa share screen toh? Bisa kayaknya. Oke. Sambil share screen dulu gak apa-apa Mas? Cover nanti sekalian situ tak buka. Kelihatan. Tapi belum muncul. Masih order ya. Oke, kelihatan Mas. Sudah berapa? Oke. Ibu mohon izin. Oh, ibunya belum ada. Belum ada ya. Halo Indri. Tak kira belum masuk Nelson. Baru sadar aku ada Nelson udahan. Kamu bukain. Tak kirim. Ora. Si. Delokan. Belum. Ayo dimulai. Mbak, mohon bantuannya di moderator ya. Ini nggak ada ibu nggak apa-apa. Kita mulai dulu aja. Oh iya Kan ibu. disuruh Udah. mulai tadi. Oh iya. Langsung mulai Mas. Silakan. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di kelas perilaku organisasi pendidikan ya di pertemuan keempat. Yang kali ini nanti akan ada presentasi dari Mas Fahri yaitu dengan tema kinerja individu. Baik, agar belajar kita hari ini berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman, ini nanti untuk presentasi kali ini akan dipresenter oleh Mas Wahyi, yang mana nanti setelah presentasi kita akan membuka 2 sesi tanya jawab ya. Jadi nanti untuk Mas Wahyi, kira-kira kalau 15 menit cukup tidak Mas? Cukup. 10 menit juga cukup, 5 menit juga cukup. Oke, baiklah kalau gitu waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang teman-teman, selamat siang Ibu Wiwik selaku dosen pengampu kuliah organisasi belajar. Materi kali ini tentang kinerja individu yang coba digali. Dalam kinerja individu itu
banyak kaitannya dengan evaluasi dan manajemen. Jadi kalau kita ingin tahu kinerja individu atau kinerja karyawan dalam organisasi atau dalam perusahaan, itu yang pertama itu kan harus dilakukan evaluasi. Untuk menilai kinerja seseorang atau kinerja individu tersebut. Untuk yang pertama ada pengertian kinerja. Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Itu menurut Mangkunegara ya tahun 2002. Performance atau kinerja merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses. Menurut pendekatan perilaku dalam manajemen, kinerja adalah kuantitas atau kualitas suatu yang dihasilkan atau jasa yang diberikan oleh seorang yang melakukan pekerjaan. Dari sini dapat diketahui bahwasanya kinerja ini untuk kinerja sendiri ya, belum masuk kinerja individu atau kinerja. Kinerja merupakan sebuah hasil kuantitas maupun kualitas yang dicapai oleh seorang individu atau seorang karyawan yang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Jadi porsinya di situ untuk mengevaluasi individu, kinerja individu, kita dapat melakukannya melalui pekerjaan atau tanggung jawab yang diberikan kepada individu tersebut. Kan di situ indikatornya. Jadi kan ketika seorang individu dikasih tanggung jawab atau pekerjaan, apakah individu tersebut dapat melaksanakannya dengan baik? Untuk mengetahui hasil baik dan tidaknya, itu kan perlu dilakukan sebuah evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan bisa harian, mingguan, bulanan, atau tahunan mungkin. Kemudian kinerja, job performance atau actual performance, prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Bambang Krutianto 1991 mengemukakan bahwasanya kinerja adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran. Kinerja individu itu ada bisa juga dibilang kinerja SDM atau kinerja karyawan atau kinerja individu ya. Nah, kinerja individu atau kinerja karyawan atau kinerja sumber daya manusia dalam perusahaan atau organisasi, menurut Bambang adalah perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu. Persatuan waktu ini yang dimaksud adalah bisa per jam, karena biasanya insentif itu kan diberikan dalam perusahaan, itu kan insentif biasanya diberikan dihitung per jam kerja. Kinerja individu adalah prestasi kerja atau hasil kerja tersebut baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai individu per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja merupakan prestasi kerja. Banyak yang mengaitkan juga bahwasanya kinerja itu sama dengan prestasi kerja. Kenapa? Karena untuk mengukur kinerja seseorang itu kan tadi harus dilakukan evaluasi, dan nanti evaluasi itu kan menghasilkan sebuah prestasi atau tidak dalam ini kan. Jadi ketika si individu ini memiliki kinerja yang baik, maka prestasi kerjanya akan baik. Yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu, telah disepakati bersama
Mathis dan Jackson 2006 menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Kinerja individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Kinerja individu ini akan tercapai apabila didukung oleh atribut individu, upaya kerja, work effort, dan dukungan organisasi. Henry Shimomura menjelaskan bahwasanya kinerja atau performa dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu individual, psikologi, dan organisasi. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan, ability, dan faktor motivasi. Faktor individual itu berpengaruh terhadap kinerja. Ada 3 di sini. Yang pertama itu ada kemampuan dan keahlian orang tersebut, individu tersebut, kemudian latar belakang individu tersebut, kemudian yang ketiga adalah demografi. Yang kedua adalah psikologi. Ada 5 faktor. Yang pertama itu ada persepsi, attitude, personality, pembelajaran, dan motivasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah organisasi. Organisasi itu sendiri, organisasi individu itu bekerja atau individu itu bernaung. Yang pertama ada sumber daya, kemudian kepemimpinan, penghargaan, struktur, dan job design. Itu ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Ada individual, ada psikologi, dan organisasi. Kemudian ada aspek-aspek standar pekerjaan dan kinerja. Hussein Umar 97 menyebutkan bahwasanya aspek-aspek kinerja ada 9. Yang pertama itu mutu pekerjaan, kejujuran karyawan, inisiatif, kehadiran, sikap, kerjasama, keandalan, pengetahuan tentang pekerjaan, tanggung jawab, dan pemanfaatan waktu kerja. Kemudian aspek standar pekerjaan juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Kalau aspek kuantitatif meliputi proses kerja dan kondisi pekerjaan yang pertama. Yang kedua, waktu yang dipergunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, ada jumlah dan jenis pemberian pelayanan dalam bekerja. Kemudian aspek kualitatif meliputi kecepatan kerja dan kualitas pekerjaan. Tingkat kemampuan dalam bekerja, kemampuan menganalisis data, informasi, kemampuan atau kegagalan menggunakan mesin atau peralatan, dan yang terakhir adalah kemampuan mengevaluasi keluhan atau keberatan konsumen. Seperti yang diterangkan di awal bahwasanya kinerja individu, kinerja karyawan, kinerja sumber daya itu berkaitan langsung dengan evaluasi atau penilaian kerja dan juga manajemen kinerja. Pembahasan yang kedua ini tentang evaluasi atau penilaian kerja. Penilaian prestasi kerja, performance appraisal, adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Mengginson dalam Mangkunegara, tujuan penilaian atau evaluasi kinerja. Tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari sumber daya organisasi. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kinerja bagaimana dikemukakan oleh Agus Sunyoto 99 adalah peningkatan saling pengertian antara karyawan atau individu atau sumber daya manusia dalam organisasi tentang persyaratan kinerja. Yang kedua ada mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga ada memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya
dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang. Yang keempat ada mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan. Karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima ada memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu diubah. Kemudian ada sasaran penilaian atau sasaran evaluasi kerja atau evaluasi kinerja. Sasaran-sasaran dan evaluasi kinerja karyawan yang ditemukan Agustinus 99 adalah sebagai berikut. Pertama ada membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan periodik, baik kinerja karyawan maupun organisasi. Yang kedua ada membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para karyawan melalui keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Yang ketiga ada menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode selanjutnya jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan. Yang keempat ada menemukan potensi karyawan yang berhak memperoleh promosi. Dan kalau berdasarkan hasil analisis karyawan dengan pimpinannya itu untuk menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak, merit system dan sistem promosi lainnya seperti imbalan, reward system, recommendation. Prinsip dasar penilaian. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa prinsip dasar evaluasi kinerja adalah sebagai berikut. Ada 3 di sini. Yang pertama ada fokusnya adalah membina kekuatan untuk menyelesaikan setiap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan evaluasi kerja. Yang kedua ada selalu didasarkan atas suatu pertemuan pendapat, misalnya dari diskusi antar karyawan dengan suatu diskusi yang konstruktif untuk mencari jalan yang terbaik dalam meningkatkan mutu yang baku dan tinggi. Suatu proses manajemen yang alami. Jangan merasa dan menimbulkan kesan terpaksa, namun dimasukkan secara sadar ke dalam corporate planning. Jadi ini ada prinsip dasar penilaian, ada 3 di sini kan. Jadi fokus yang pertama adalah untuk membina kekuatan karyawan itu sendiri. Yang kedua ada setelah evaluasi atau penilaian kinerja itu didasari atas suatu pertemuan pendapat. Dan yang ketiga ada suatu proses manajemen yang alami. Kemudian poin yang ketiga ada manajemen kinerja sumber daya manusia. Karena tadi ada kaitannya antara kinerja individu, kemudian evaluasi, dan yang ketiga manajemen kinerja. Nah, sebagai pelaku organisasi nantinya, pelaku atau pemimpin organisasi nantinya, manajemen kinerja itu diperlukan untuk manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi untuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut. Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku. Ini menurut Armstrong tahun 1999. Jadi manajemen kinerja keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja perusahaan tersebut. Kemudian tujuan pelaksanaan manajemen kinerja ada 5. Bagi pimpinan dan manajer, tujuan pelaksanaan manajemen kinerja adalah mengurangi keterlibatan dalam semua hal. Ini perlu diketahui ya, karena tidak mungkin sebuah pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan itu kan mengampu semua pekerjaan, semua divisi pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut. Maka dibutuhkan divisi-divisi atau bagian-bagian untuk mengatasi bagian-bagian tersebut, mengurangi keterlibatan dalam semua hal. Itu salah satu tujuan, sehingga kepala organisasi atau ketua organisasi, ketua perusahaan itu tidak terlibat dalam semua hal yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua ada menghemat waktu.
menghemat waktu, karena jika seperti yang diketahui kan ada sentralisasi sama sentralisasi. Ketika pengambilan keputusan itu dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau pimpinan organisasi, itu diperlukan untuk perkembangan organisasi tersebut atau perkembangan perusahaan tersebut. Tapi ketika ada bagian ada keputusan-keputusan yang diambil yang harus diambil oleh bagian-bagian dalam organisasi atau divisi-divisi dalam organisasi, itu bisa diserahkan kepada kepala divisi atau kepala bagian dalam organisasi atau perusahaan tersebut, sehingga dapat menghemat waktu dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut. Yang ketiga, dari kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman di antara pegawai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggung jawab. Ini juga salah satunya agar tidak semua kesalahan nantinya akan dilimpahkan kepada kepala organisasi atau kepala perusahaan. Jika ada menghadapi masalah dan kesalahan-kesalahan di lapangan, itu sudah ada penanggung jawabnya tersendiri. Jika kita melakukan manajemen kinerja. Yang keempat, ada mengurangi frekuensi situasi di mana atasan tidak memiliki informasi pada saat dibutuhkan. Jadi tugas kepala-kepala divisi dalam kepala organisasi, kepala divisi itu kan menyambung informasi kepada kepala organisasi atau kepala ketua organisasi atau ketua perusahaan. Jadi tugas kepala divisi di situ menyambung informasi atas apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk disampaikan kepada kepala organisasi atau kepala perusahaan. Oke, yang terakhir ada pegawai mampu mengetahui kesalahannya dan mengidentifikasikan sebab terjadinya kesalahan. Inefisiensi. Berdasarkan hasil penelitian McClellan tentang pencapaian kinerja, dapat disimpulkan bahwasanya individu yang memiliki motivasi berprestasi tinggi untuk mencapai kinerja dapat dibedakan dengan yang lain dalam 4 ciri seperti yang diatur oleh Wayne Peace sebagai berikut. Ada individu yang senang bekerja dan menghadapi tantangan yang moderat, individu yang memperoleh sedikit kekuasaan jika pekerjaan sangat mudah dan jika terlalu sulit cenderung kecewa, individu yang senang memperoleh umpan balik dan konflik mengenai keberhasilan pekerjaannya, individu yang cenderung tidak menyenangi tugas tersebut jika tidak mencapai prestasi sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dalam kinerja itu kan sebagai pelaku organisasi itu sangat berkaitan dengan evaluasi dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian untuk individu atau karyawan itu sendiri, kinerja itu sangat dipengaruhi bisa dari motivasi dan insentif yang diberikan oleh perusahaan. Insentif itu kan dihitung biasanya berdasarkan jam, sehingga dalam perusahaan yang memiliki insentif yang besar, biasanya kinerja karyawan itu lebih baik. Sebagai contoh kasus seperti yang saya alami sendiri ketika saya ngajar di SMK, motivasi yang diberikan oleh kepala sekolah waktu itu atau kepala organisasi waktu itu tidak sesuai dan tidak bisa memberikan guru-guru ini motivasi, sehingga yang terjadi setiap tahun guru-guru atau guru-guru yang mengajar di situ itu pasti keluar.
itu tidak ada guru yang bertahan selama 2 tahun. Kebanyakan cuma setahun kemudian keluar. Karena di situ dipengaruhi salah satunya oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah tersebut. Berdasarkan lapangan dari cerita atau diskusi guru-guru, banyak kejadian atau kelakuan kepala sekolah yang seharusnya tidak dia lakukan. Seperti contohnya ancaman-ancaman ketika guru tidak menghadiri suatu upacara gitu. Itu ada ancaman yang berbunyi, ayo datang, kalau nggak datang saya coret dari guru. Walaupun konteksnya ini belum tentu benar yang dikatakan oleh kepala sekolah tersebut, tapi itu sangat mempengaruhi bagi beberapa guru dalam sekolah tersebut. Dampak yang dihasilkan adalah guru tidak betah di situ dan memilih untuk keluar. Oke, sekian materi tentang kinerja individu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tentang kinerja ya. Nah, selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab dan diskusi dari teman-teman. Barangkali nanti ada yang belum paham ataupun ingin menyampaikan pendapatnya gitu. Oke, kita langsung buka saja untuk sesi pertanyaan yang pertama. Dibuka 2 penanya. Monggo dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kira-kira dari materi yang sudah Mas Wahyu sampaikan, Rebecca yang ingin menyampaikan diskusi ataupun pendapat yang berbeda mungkin, atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ke Mas Wahyu. Tadi kan Mas Wahyu menyampaikan tentang kinerja individu ya, yang mana kinerja individu itu hampir sama dengan penilaian kerja. Oke, sepertinya Mas Andri sudah mau bertanya ini, sudah buka mic. Monggo. Oke, baiklah. Oke, teman-teman. Aku ada satu pertanyaan, tapi ini buat Mas Falhi dan teman-teman semuanya. Tadi ada satu poin di mana dari 3 poin itu ada gimana nanti kata-katanya ya? Itu anggota itu bisa mau melakukan sesuatu itu tanpa paksaan dan atas kemauan sendiri tadi itu loh. Ada Mas tadi ya yang 3 poin tadi ya? Ada Mas. Nah, itu. Nah, melakukan sesuatu pekerjaan atas kemauan sendiri dan tanpa paksaan itu kan sesuatu yang sangat tak ternilai harganya ya bagi sebuah organisasi. Nah, bagi seorang pemimpin, kita ketika pemimpin itu berada dalam organisasi yang serba kekurangan, terutama di finansial, terutama sekolah-sekolah yang finansialnya itu terbatas gitu. Nah, gimana bagi seorang pemimpin tersebut dapat mengajak anggotanya tersebut untuk benar-benar melakukan sesuatu itu tanpa adanya paksaan dan benar-benar dari keinginannya mereka masing-masing. Nah, itu kira-kira dari teman-teman dan juga Mas Falhi, itu kira-kira apa aja sih tipsnya biar kita sebagai seorang pemimpin nanti itu bisa menggerakkan mereka biar kita bisa kerjanya bareng-bareng sesuai dengan keinginan kita dan tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Terima kasih. Oke, baik.
Terima kasih Mas Andi pertanyaannya. Jadi Mas Walhi, tadi ini bukan untuk Mas Walhi aja ya, buat teman-teman, tapi mungkin dari Mas Walhi yang pertama. Kalau Mas Andi tadi pertanyaannya, bagaimana cara pemimpin itu mengajak anggota-anggotanya untuk bisa bekerja tanpa paksaan gitu. Jadi dengan kemauan dia sendiri gitu. Nah, tapi pemimpin itu posisinya ada di organisasi yang finansialnya serba kekurangan gitu, atau juga bukan dari finansial aja sih, dari kebutuhan yang lain juga kurang. Jadi apa tips-tipsnya gitu supaya pemimpin itu bisa menggerakkan anggotanya? Monggo Mas Walhi mungkin. Terima kasih. Pertanyaannya Mas Andri. Dalam materi sebenarnya kan ada, kalau di pemimpinan kan banyak ya, kayak materi yang sebelum ini kan motivasi tadi kan. Materinya Mbak Vina ya motivasi Mbak ya. Iya benar. Ada juga yang konsep reward and punishment itu ya, dan reward itu kan nggak harus selalu harus selalu uang yang diberikan gitu kan, penghargaan yang diberikan kepada guru. Manusia itu intinya kan perlu diakui tuh. Mas Andri itu kan diakui di kelas sebagai ketua kelas, itu kan udah seneng loh. Enggak ya Mas, B aja ya Mas. B aja. Enggak, manusia itu seperti itu. Puji aja terus, nanti terbang tuh Mas Andri itu. Oh Mas Andri terbaik, Mas Andri terbaik. Seneng Mas Andri digituin tuh. Dan akhirnya menjebak ya itu apalagi yang nguji itu mbak-mbaknya itu kan, yang nguji seneng itu Mas Andri itu. Nggak mungkin enggak. Jadi kan di situ kan, kalau di hierarki kebutuhannya Maslow itu kan paling tinggi itu kan aktualisasi diri itu kan. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Kalau sepengalaman di tempat ngajar dulu kan di SMK itu, kita emang secara finansial juga lemah. Saya ngajar hari Rabu sama Kamis tok kan seminggu. Itu kan mohon maaf ini ya, insentifnya itu kan 150 sebulan itu kan. Jangan, saya kan ngekosnya dulu di Jakal KM 15, saya ngajar di Bantul. Itu sekitar perjalanan itu ya sekitar 45 menit sampai sejam lah, kalau nggak ngebut kan. Biasa, maksudnya sebagai fresh graduate kan saya punya jiwa-jiwa idealisme pengabdian kan waktu itu. Biasa pengen ngabdi dulu lah, bismillah gitu kan. Cuman kesini-sini kok berjalan hampir setahun kok guru-gurunya pada pergi semua, pada ninggalin semua sekolah tersebut. Nah, itu ada suatu kesalahan menurut guru-guru, yang mana kesalahan itu dilakukan oleh kepala sekolah tersebut atau pemimpin organisasi. Secara konsep ya harusnya nggak seperti itu gitu kan. Sayangnya dulu saya belum belajar tentang manajemen atau supervisi. Kalau saya sudah belajar supervisi dan manajemen, sudah saya kasih tahu kepala sekolahnya gitu kan. Cuman saya belum belajar waktu itu. Nah itu ya, dia pengennya kepala sekolahku dulu ya, pengennya itu kan banyak intervensi gitu loh, harus gini, kalau nggak gini nanti saya coret dari guru gitu kan. Oh loh, guru-guru ya senang kalau dicoret toh, nggak dapat apa-apa kok di situ, tuh kan. Tapi kenyataannya sekolah tersebut sulit mencari guru, jadi nggak mungkin dia itu langsung nyoret nama guru kan di sekolah tersebut. Ya tadi sih Mas, sebenarnya sih perlu diakui, kalau menurut saya ya perlu diakui anggota-anggota kita diajak diskusi, sering dipuji, ini kinerjanya kok bagus banget ya Mas Andri ya, diingetin tiap hari kan, seneng gitu. Besok juga pasti ngingetin lagi itu, kalau nggak mungkin ya Mas ya. Makasih loh Mas. Itu sih Mbak. Oke, ya.
Berarti dapat disimpulin ya kalau dari Mas Wahyu tadi ada 3 poin nih tipsnya untuk Mas Andri yang tadi menanyakan gimana cara pemimpin itu mengajak anggotanya untuk bisa tanpa paksaan, bergerak tanpa paksaan. Yang pertama itu memberikan penghargaan, yang mana kalau penghargaan itu nggak berupa finansial aja, tapi juga yang lain gitu, bisa berupa pujian, terus diakui menjadi seorang guru gitu juga sering diajak diskusi gitu. Baik, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Monggo, tips-tipsnya tadi. Siapa nih yang mau? Oke, Mbak Ayu tadi. Menambahkan iya, sedikit. Oke, Mas Walhi, monggo Mas. Ya, selain yang disampaikan oleh Mas Walhi, ya benar sekali ya, sama itu saya juga berpengalaman selama dari 2015 sampai sekarang, ya itu kasusnya itu sama, ya hampir guru-guru itu apa ya minggat semua gitu loh, jadi ganti guru gitu loh. Terus kemudian solusinya ya kita sampai sekarang ya belum menemukan solusi yang apa ya yang paling efektif, tapi termasuk kondisi sekarang itu termasuk agak stabil ya terkait guru-guru itu. Yang pertama yang kita lakukan adalah itu mengajak diskusi, kemudian yang kedua apa ya melakukan reward yang tidak harus berupa apa ya berupa finansial, tapi kita sering mengadakan pertemuan, kemudian ya makan, ya kita bahas rapat, kemudian makan, rapat, kemudian makan gitu, rapat makan atau kita refreshing kemana bareng-bareng guru-guru setiap akhir pekan seperti itu. Kemudian selanjutnya yang terpenting adalah dari leadernya, dari kepala sekolahnya itu pantang menyerah dan selalu memberikan apa ya model sebagai model atau uswah apa contoh kepalanya sekolah harus semangat gitu. Jadi mereka akan para guru-guru akan tergugah untuk tetap semangat, untuk tetap mengabdi gitu. Gurunya kepala sekolahnya datang tertib, kemudian ngajarnya tertib. Kalau sekolah di saya kan ngajar juga itu seperti itu, kurang lebihnya ya hampir mirip sama solusi yang disampaikan sama Mas Walhi itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga Mas Fauzi. Oke, tadi tambahannya dari Mas Fauzi itu sebelumnya hampir mirip sama Mas Walhi, tapi ada tambahannya misalnya seorang pemimpin itu ngajak anggota organisasinya untuk refreshing gitu, refreshing di akhir pekan gitu misalnya. Nanti di sana bisa makan-makan, terus juga sambil diskusi, bisa juga mungkin membahas sesuatu topik apa gitu. Jadi tambahannya dari Mas Fauzi itu. Bagaimana Mas Andri? Apakah sudah cukup? Mbak Ina mungkin mau sharing Mbak. Oh iya boleh, monggo Mbak. Lengkapi tadi sama seperti Mas Fauzi sih pada dasarnya. Ya. Keteladanan dari seorang pemimpin amatlah sangat diperlukan dalam membangun klaim ya. Jadi kalau tadi Mas Falhi bentuknya aktualisasi diri, betul banget. Jadi ketika penggabungan antara aktualisasi, hanya saja kan PR-nya ini biasanya yang ideal-ideal ini kan yang muda-muda gitu kan, yang idealisme, yang memiliki idealisme itu kan yang muda-muda. Nah, kalau mungkin sedikit sharing gitu bagaimana membangun sebuah iklim di sekolah di mana iklim ini pastinya sangat dipengaruhi oleh kinerja dari kepala sekolah atau leadernya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita menilai kinerja dari anggota-anggotanya, maka kinerja si pemimpin ini dipastikan harus bisa menjadi role model itu seorang pemimpin. Jadi sharing ketika di sekolah yang lama ini, Masya Allah, saya punya leader di mana dia jarak tempuh rumahnya ini jauh. Dia tinggal di Gunung Sindur, sudah merupakan Kabupaten Bogor, kerja di Tangerang Selatan di daerah Pamulang, tapi selalu sudah standby di sekolah pukul 6. Jarak tempuh
perjalanan ini perjalanan rumahnya itu cukup lumayan lah ya. Tapi jam 6 itu sudah sampai, kami harus masuk, sudah 6:30 tuh harus sudah masuk. Selalu menyambut guru-guru di depan, jadi kita tuh malu sendiri gitu. Jadi dia betul-betul performa si leader ini leader sejati gitu. Bagaimana dia tidak pernah terlambat, pulang selalu paling akhir, tidak pernah yang namanya absen. Sesakit apapun beliau, itu beliau pasti masuk. Ketika pun sudah sangat sakit, nggak berdaya gitu, baru dia nggak masuk. Jadi kalau beliau sampai tidak masuk tuh sampai benar-benar parah artinya sakitnya. Nah, kemudian pokoknya jiwa leadership-nya beliau tuh kuat banget, sehingga menimbulkan rasa kita jadi malu ketika datang terlambat, terus kita menampilkan performa tadi, kinerja yang pengennya baik, dan beliau senang sekali tadi memberikan istilahnya ya, meritokrasi ya istilahnya. Jadi menempatkan si tiap individu ini sesuai dengan potensinya. Jadi diapresiasi itu selain aktualisasi, ada guru yang hobi di seni, maka dia nanti ditempatkan menjadi PJ seni. Jadi ketika ada acara, dia nanti yang meng-create acara guru-guru gitu kan, kita ngadain performan apa. Jadi itu membangun juga selain meritokrasi tadi, menempatkan guru-guru sesuai dengan bidang dan potensinya, dibangun sistem kekeluargaan. Jadi di sekolah itu yang ya tidak dipungkiri lah ya, sekolah mau seperti apapun pastinya berbeda gitu dari kita bekerja di tempat-tempat yang lain gitu kan. Sampai ada yang bilang, ya kalau sudah memutuskan menjadi guru, ya jangan ngejar dunia gitu kan. Udah mendingan fokus ke akhirat, ya kita dapat daripada kita capek ngejar dunia, cuma dapat capeknya aja gitu. Jadi dibangun kesadaran bahwa kita di sini bekerja tuh bukan cuma buat dunia. Jadi selain tadi ya performa si leadernya kuat, kepala sekolah bisa menempatkan dan bisa melihat detail banget potensi-potensi yang dimiliki oleh kinerja-kinerja yang dimiliki oleh si karyawannya, kemudian selalu membangun motivasi tidak hanya sampai di dunia. Jadi ada program-program yang dikaitkan dengan pencapaian ukhrawi, atau kalau istilahnya kalau di sekolah Islam ya, itu ada lembar amalan hariannya yang selalu mengingatkan bahwa kita beruntung menjadi seorang guru karena kaki kanan kita sudah berada di surga, tinggal kaki kiri kita nih. Kalau kita kerjanya nggak benar, ya udah kita ke neraka gitu. Jadi kita selalu diingatkan dengan urusan-urusan yang seperti itu. Nah, kemudian sistem kekeluargaan tadi yang dibangun, jadi mungkin gaji kita nggak seberapa, tapi sistem kekeluargaannya tuh sangat-sangat kental gitu ya. Jadi ketika ada teman yang sakit, itu langsung leadernya, ayo kita patungan buat teman kita seadanya. Atau minimal banget, itu teman-teman tuh datang ke rumahnya, nengokin. Jadi banyak sekali program-program yang bisa dibuat untuk membangun tadi ya iklim kekeluargaan gitu. Dan ini sangat ditentukan oleh si pemimpin tadi, Mas Andri. Jadi pemimpin ini ekstra gitu, selain tadi memberikan teladan, siap jadi pemimpin ya siap datang paling duluan, pulang paling belakangan, dan siap setiap hari ia terima keluh kesahnya dari karyawan-karyawannya tanpa dia yang mengeluh. Dan punishment menurut saya dan menurut beberapa juga tidak efektif dibanding dengan reward, dan reward tadi bentuknya banyak seperti itu. Jadi tidak hanya diukur dengan finansial yang itu tidak akan bertahan lama. Ketika kita ingin menghargai penilaian kinerja seseorang dengan bukti-bukti finansial, kenaikan gaji dan sebagainya, itu semu. Jadi biasanya sistem kekeluargaannya kurang terbangun, yang ada jadi individu-individu yang saling sikut-sikutan. Tapi kalau kita bangun kekeluargaan, dan tadi kepala sekolah atau leadernya bisa menjadi contoh yang baik, itu sih lebih efektif. Mungkin begitu Mbak Vina, Mas Falhi, dan Mas Andri. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Mbak Erli sharingnya. Tadi jadi termotivasi ya kita. Terharu aku Mbak dengernya. Perjalanan gurunya jauh banget. Aduh, jam 6 udah standby di sekolah. Jadi teman-teman tadi ada beberapa poin ya dari sharingnya Mbak Erli yang bisa
kita ambil atau kita petik gitu, bahwasanya seorang pemimpin itu harus mampu menunjukkan ke leadernya, maksudnya kepemimpinannya itu harus bisa ditunjukkan gitu dengan memberikan contoh yang baik gitu. Tadi salah satunya gurunya nggak pernah absen, selalu datang tepat waktu, nggak pernah telat. Nah, itu bisa salah satu jadi contohnya. Kemudian pemimpin harus bisa menempatkan menempatkan posisi guru itu gitu. Misalnya kinerja guru ini kemampuannya di mana, kita harus bisa kita sebagai pemimpin nantinya harus bisa menempatkan posisinya gitu. Kemudian yang ketiga bisa memberikan motivasi, dan yang keempat itu bisa membangun kekeluargaan yang kental gitu dalam sebuah organisasi. Nah, itu tadi sharing-sharingnya dari Mbak Erli. Bagaimana Mas Andri? Apakah sudah cukup? Sudah dapat tips-tipsnya? Sudah cukup, tinggal aplikasi nih, nggak tahu kapan. Oke, baiklah. Udah dapat tips-tipsnya, besok tinggal dieksekusi ya, tinggal diterapkan. Oke, terima kasih untuk sesi pertanyaan pertama, atau untuk sesi pertanyaan yang pertama. Dari Mbak Ayu tuh, Ayu. Oke, makasih Mbak Vina atas kesempatannya. Untuk Mas Falhi, saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan kinerja individu itu hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan. Atau ada juga poin kedua, job performance atau actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang. Seperti yang kita ketahui ya, di banyak sekali perusahaan itu nggak memberikan reward seperti promosi karyawan gitu. Padahal si individunya ini udah bekerja keras untuk menaikkan kualitas perusahaan itu. Tetapi ada karyawan yang sudah bertahun-tahun kerja tapi nggak diberikan promosi atau naik jabatan. Itu kira-kira kenapa ya Mas? Kenapa padahal dia sudah benar-benar mengabdi untuk perusahaan tersebut, tapi masih aja perusahaan tidak memberikan promosi karyawan atau kenaikan jabatan seperti itu Mas? Itu kira-kira perusahaan itu tuh melihat individu itu dari apanya? Soalnya kalau misalnya kita berpikiran negatif pasti itu hanya memanfaatkannya saja seperti itu Mas. Tapi kenapa udah bekerja begitu lama nggak dinaikkan jabatannya, padahal prestasi karyawan tersebut itu sudah terbilang sangat bagus. Jadi mereka itu istilahnya saling menguntungkan gitu. Seperti itu Mas pertanyaannya. Makasih. Baik, tadi dari Mbak Ayu ya, yang kedua yaitu diibaratkan dalam sebuah perusahaan itu ada karyawan yang udah bekerja dengan sangat giat, tapi dia masih juga tidak mendapatkan reward dari atasannya. Nah, ini Mbak Ayu menanyakan pendapat dari Mas Falhi, kira-kira pemimpin ini kenapa kok dia tidak memberikan reward atau penghargaan gitu kepada karyawan, padahal karyawan sudah memberikan kinerja yang sangat baik gitu. Kalau dinilai mungkin kinerjanya itu sudah level-level yang bagus gitu. Iya benar. Gimana pendapat dari Mas Falhi terkait dengan hal ini? Terima kasih Mbak Ervina dan Mbak Ayu pertanyaannya. Kalau menurut saya, kalau ditanya kenapa, jawabannya tuh banyak ya. Kenapa ya? Karena banyak tapi yang jelas kita lihat dulu latar belakang dari perusahaan atau organisasi tersebut. Itu milik pribadi atau milik negara atau milik yayasan. Kalau seumpama di yayasan, hal yayasan atau milik individu pribadi, organisasi atau perusahaan tersebut, hal tersebut mungkin banyak terjadi ya, karena sistem dari yayasan atau organisasi pribadi itu sendiri yang mengelola itu kan harus salah satunya orang-orang dalam yayasan atau organisasi tersebut.
Jadi kemungkinan untuk naik jabatan. Lah, ini sebenarnya ini nanti tanya sama Mbak Erli ya. Mbak Erli ini kan sudah cukup lama di apa namanya tempat ngajarnya itu kan, di mana organisasi yang menaungi beliau itu kan punya yayasan ya Mbak Erli ya. Untuk naik jabatan gampang nggak sih kalau di yayasan? Seperti itu. Pasti orang-orang dalam, kayak contohnya Mas Fauzi. Mas Fauzi kalau bukan aktivis aktivis dari Nahdlatul Ulama, itu kecil kemungkinan beliau bakal ada di yayasan. Kan seperti itu. Walaupun kemungkinannya itu ada, tapi yang jelas itu latar belakang dulu sih, latar belakang organisasi. Kalau jenjang karir untuk naik jabatan di institusi itu kayak nanti bicaranya tentang ya bisa politik organisasi, ada kepentingan-kepentingan di situ kan. Berarti kalau Anda nggak naik jabatan, berarti kan Anda kan nggak penting di organisasi tersebut, ya kan? Atau kurang penting gitu kan. Yang penting dalam organisasi itu kan orang-orang yang mau mendukung pimpinan. Kalau di politik, misalnya politik organisasi, gitu. Itu sih Mbak, menurut pendapat. Tapi nanti minta sharing sama Mas Fauzi atau Mbak Erli, karena yang lebih berpengalaman di situ. Dan Mbak Erli itu naik jabatan nggak Mbak? Mbak Erli itu naik jabatan nggak Mbak di sana Mbak? Mbak, ya Mbak. Menarik Mas. Jadi Mbak Ayu, Mas Falhi dan teman-teman mungkin ya, setiap lembaga, terutama lembaga swasta gitu kan, punya ini sendiri, benar kata Mas Falhi tadi, punya sistemnya diri sendiri, dan itu perlu teman-teman tanyakan di awal ketika rekrutmen karyawan gitu ya. Jadi status kepegawaian karyawan termasuk tadi penaikan jenjang gitu kan, jenjang karir di sini seperti apa. Itu mentang-mentang mungkin kita baru, ini sih pengalaman awal-awal kerja, biasanya yang baru-baru kan mau minta gaji berapa aja gitu, padahal dalam hati bertanya-tanya memang berapa gajinya. Jadi memang kalau saya pribadi itu dimanapun, bahkan sampai saat ini ketika saya melamar ke sekolah manapun, ketika ditanya, saya hanya bertanya standar gaji di sini berapa, silakan lihat kerja saya, lalu Bapak tentukan gaji saya. Tapi yang perlu saya dapatkan informasinya di sini, jenjang karirnya seperti apa, hak dan kewajibannya ditanyakan Mbak di awal. Jadi kalau di tempat saya mungkin yang mana nih, yang di ini ya, yang berkesan banget, memang ada sebuah sekolah di Tangerang Selatan itu berkesan banget Mas Falhi, di mana sistemnya itu punya rapot ya. Jadi di awal kita sudah diberikan, kita diminta untuk 1 bulan itu hanya observasi dan tidak mendapatkan gaji. Hanya diberikan uang transport. Itu dari awal sudah jelas. Nanti setelah itu sudah nggak boleh ngajar dulu di situ. Mengobservasi, setelah itu baru nanti dipanggil lagi, diberikan tanda tangan, surat apa sih namanya? Aku lupa sih. Surat yang harus kita tanda tangani itu loh. Nah, di situ kita akan tahu, kita akan mendapatkan gaji berapa setiap bulannya, tunjangan apa saja, hak dan kewajiban terutama yang penting ya, kewajiban kita di situ apa saja. Kalau sudah, nah di situ disampaikan, kita akan dinilai. Mungkin kita di semester lalu, bagi teman-teman yang baru masuk mungkin belum dapat supervisi ya, mata kuliah supervisi. Kita sudah pelajari supervisi, di mana selain di supervisi juga kami ada rapot kinerja guru yang tadi Mas Falhi sudah mention gitu, bilang bahwa sepenting apa sih kamu posisinya di sekolah ini. Nah, itu dilihat dari rapot. Jadi syarat dia mau diangkat menjadi karyawan, dia otomatis akan diangkat menjadi karyawan selama 2 tahun mengabdi berturut-turut dan sudah menjadi karyawan tetap. Syarat menjadi karyawan tetap ialah menunjukkan performa outstanding dari rapotnya. Itu kalau di tempat saya yang lama, Mas. Jadi harus punya rapot yang bagus selama 2 tahun berturut-turut hingga diangkat menjadi karyawan tetap, baru nanti setelah diangkat dia akan bisa
naik gaji kah atau apakah seperti itu. Nah, lagi-lagi benar banget tergantung kita gitu, performan kita. Jadi kalau dia bertanya-tanya sekarang gini deh, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang merasa dirinya tidak berkontribusi apa-apa, ya nggak? Jadi kalau ukurannya adalah pandangan kita, sudut pandang kita itu tidak profesional, maka sekolah yang profesional biasanya itu sudah jelas dari awal apa hak dan kewajiban si karyawannya. Seperti itu, dan itu harus jelas ditanyakan. Mungkin ketika teman-teman nanti bekerja di lembaga manapun itu sih yang perlu ditanyakan. Jangan langsung bertanya memberikan nominal gaji, tapi tadi sampaikan saja bahwa gaji standarnya di sini seperti ini, kewajibannya ini dan lakukan itu. Dan kalau bisa, kalau target rapot kita misalnya good ya kita outstanding gitu kan. Jadi kalau misalnya ada ketentuan nggak boleh telat ya kita kalau bisa ya itu ikutin. Dan kalau kita sudah bisa menunjukkan, nggak mungkin ibaratnya kita tidak diapresiasi, Mbak Ayu, nggak mungkin dimanapun itu ya, walaupun tadi sekolah yang mengalami mungkin masalah finansial itu ketika kita menunjukkan performa kita, udah deh kita sekarang gini deh, belum kerja kita udah nagih, biasanya gitu kan. Ini terkait dengan kinerja ini ya, perilaku individu. Jadi biasanya kita nih mindsetnya ketika kita mau masuk ke sebuah lembaga pasti mikirnya gue dapat apa atau kita dapat apa, saya akan dapat apa dari perusahaan ini, bukan sebaliknya. Tapi apa yang bisa saya berikan, tunjukkan itu sama lembaga yang akan kita naungi gitu kan. Kita masuk, tunjukkan apa yang bisa, kebermanfaatan apa yang bisa kita berikan. Dan tidak mungkin, ini sudah sunatullah, sudah hukum alam, ketika kita memberikan kebermanfaatan itu pasti kita dapat lebih gitu kan, kita dapat pengakuan, minimal banget kita diakui. Jadi kita nggak pernah telat, kita selalu membantu teman-teman, kita enak diajak kerjasama, kepala sekolah merasakan kehadiran kita, terus teman-teman sangat terbantu dengan adanya kita, itu pasti insya Allah secara tidak langsung ya itu tadi kita dapatkan. Jadi mungkin konsepnya sebelum kita bekerja itu dulu, apa yang bisa kita lakukan, perubahan baik apa yang bisa kita berikan di lembaga itu, apa yang bisa kita berikan di lembaga tersebut. Baru setelah itu kita bertanya apa yang bisa saya dapatkan dari perusahaan ini. Jangan terbalik, apa yang bisa saya dapatkan Pak, baru saya akan bekerja. Enggak, tapi apa yang bisa saya berikan buat perusahaan ini, maka itu yang akan saya dapatkan. Gitu sih, mungkin Mas Fal. Mbak, mau nanya Mbak Erli, paling tinggi jabatannya apa di sekolah jenengan? Ada deh. Angkat apa? Rahasia itu Mas, rahasia. Kepala sekolah loh. Aduh, Masya Allah, amin. Advisor, saya bangga Mas, dibilang guru tuh saya bangga loh. Mau apapun jabatan di sekolah, saya selalu bangga dibilang guru. Iya Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, berarti ini ada sedikit. Berarti dalam pemilihan tempat kerja juga kita istilahnya nggak boleh asal gitu ya Mbak ya. Berarti memang kita harus mengetahui jenjang karir kita mau seperti apa, hak kewajiban, background perusahaannya juga. Itu juga wajib. Jadi kan kadang kan orang kan sekarang memilih pekerjaan itu tuh maaf ya, ada yang asal-asalan kayak yang penting ya udahlah, yang penting aku kerjalah misalnya kayak gitu. Dan lagi-lagi mereka itu memikirkan sebuah jabatan. Oh misalnya aku kerja di perusahaan kayak Shopee nih, kayak Shopee itu kan kayak istilahnya kerja Shopee itu kan mereka mikir bahwa jabatannya enak, udah enak kayak gitu, tapi mereka nggak tahu seluk-beluk perusahaannya itu gimana kayak gitu Mbak contohnya. Berarti memang dari kitanya ya memilih perusahaan itu terus sendiri ya kalau mau memikirkan sebuah jabatan begitu, bukan Mbak Erli? Mungkin kalau saya luruskan boleh Mbak Ayu, kalau saya melihatnya dari visi misi perusahaan mana yang mau saya
Ibaratnya saya akan mengabdi di situ, tempat saya untuk beramal istilahnya, yang penting sevisi misi dulu kalau saya. Sevisi misi itu sekolah ini atau lembaga ini arahnya kemana? Oh, dia cuma mencari misalnya keuntungan misalnya. Wah, nggak cocok buat saya karena pasti di dalamnya banyak gesekan yang tidak sesuai dengan misi saya, visi saya gitu. Jadi kalau saya melihat visi misi dari lembaga tersebut. Di awal tuh biasanya yang bisa kita ambil itu di saat wawancara ya dengan HR atau HRD. Itu biasanya kan kita digali melalui wawancara. Nah, baiknya kita juga menggali, tapi dengan cara yang sopan gitu kan. Jadi kita juga menggali kalau sekolah ini Pak tujuannya, visi misinya itu apa gitu. Nah itu bisa kita gali di situ dan bagaimana kita tahu biasanya ketika kita awal-awal melamar biasanya udah buat batu loncatan gitu ya. Di mana aja deh ibaratnya kayak gitu. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan di mana aja dehnya kalau saya mau itu sekolah baru, mau itu sekolah kecil, mau itu sekolah belum seberapa nggak masalah buat saya. Yang penting visi misinya sama dengan saya. Kalau saya gitu, Mbak. Oh gitu. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Sangat memotivasi. Erli, jadi Mbak Ayu tadi pertanyaannya sudah bisa terjawab ya? Iya. Tadi dari Mas Walhi itu dilihat dari latar belakang perusahaannya atau organisasinya, itu swasta, punya pribadi atau punya pemerintah. Nah, kalau dari Mbak Erli sendiri kita harus melihat dulu sebelum kita memilih untuk bekerja di situ, kita harus tahu hak dan kewajibannya apa, kemudian visi misinya itu sesuai dengan kita atau tidak gitu ya. Jadi pertanyaan jawab ya. Iya Mbak. Ya, ini sudah selesai untuk sesi pertanyaan pertama. Kita buka sesi pertanyaan kedua. Mungkin untuk satu penanya aja ya. Ini sepertinya Mas Tio mau bertanya. Mungkin nanti setelah ini kita akan lanjutkan ke Ibu. Monggo Mas Tio. Boleh Mas Tio, monggo Mas. Izin masuk ya. Iya, monggo. Tapi camnya enggak saya nyalain karena mungkin sinyalnya agak susah tadi juga di ini agak susah juga. Iya Mas. Jadi on cam. Ya. Menarik sekali terkait diskusi kita pada hari ini, begitu banyak sekali terkait manajemen untuk kinerja ya dari individu. Tadi sudah dibahas mengenai baik itu guru, baik itu kepala sekolah, sudah banyak sekali saya kira hal-hal yang sifatnya mungkin sangat menggambarkan yang terjadi gitu ya, yang terjadi di sekolah, baik ya di instansi atau di lembaga terkait gitu. Terkait problematika yang terjadi kayak masalah upah, kemudian masalah kinerja yang mungkin kurang dihargai ataupun kurang diapresiasi dan sebagainya itulah. Nah, saya kira memang hal-hal seperti itu memang sangat sering ya terjadi untuk di Indonesia. Saya kira proses-proses seperti itu memang sesuatu hal yang nggak bisa dihindari sepertinya, hal-hal seperti itu. Nah, tapi yang ingin saya menjadi persoalan adalah kinerja itu kenapa sih selalu dikaitkan dengan kinerja guru dan kepala sekolah. Padahal yang menurut saya ya, sekolah itu dikatakan sukses ataupun sekolah itu dikatakan hebat, itu kalau bisa mengeluarkan output dari sekolah itu adalah siswa-siswa yang pada akhirnya bisa punya peran yang banyak, yang maksudnya dia punya punya kesan yang baik dan punya kebermanfaatan yang lebih di masyarakat. Bagi saya itu. Nah, maka dari itu bagi saya adalah kinerja juga seharusnya dinilai tidak berdasarkan guru atau hanya sekedar aparatur yang ada di dalam hierarki di dalam sekolah seperti itu, ataupun birokrasi yang ada di dalam sekolah ataupun di universitas seperti itu. Saya kira juga kinerja ini juga perlu dinilai kepada objek pendidikan itu sendiri, yaitu siapa? Yaitu murid-murid, siswa ataupun mahasiswa begitu. Karena jelas tujuan pendidikan di Indonesia adalah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu apa? Yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu yang penting menurut saya. Mencapai ke sana itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, makanya hal yang di sini yang perlu ditekankan menurut saya adalah kinerja daripada siswa atau murid, seorang pembelajar yang perlu
dinilai lebih kompleks daripada menilai oke lah. Memang perlu untuk menilai kinerja guru dan kepala sekolah, tapi bagi saya adalah juga melihat kinerja siswa ataupun mahasiswa. Nah, selama ini bagi saya ya, sebagai seorang yang dulu juga pernah bersekolah dan sekarang juga masih dalam proses itu. Nah, kinerja kadang hanya dinilai kalau siswa ataupun mahasiswa dilihat dari rapot, atau kalau mahasiswa misalkan dari KHS. Kenapa hanya dinilai dari situ? Kita dinilai punya kemampuan itu hanya dilihat dari situ. Memang tidak disalahkan bahwa rapot ataupun KHS itu adalah sebuah sistem untuk objektivitas begitu ya, untuk melihat kita dalam bentuk teks begitu ya, bagaimana kita dilihatnya seperti itu, bagaimana terkait kemampuan kita, baik kemampuan kognitif. Kalau di rapot mungkin kan ada kemampuannya dinilai dari kognitif, psikomotoris, kemudian juga afektif. Nah, kadang hal-hal ini bagi saya di lapangan itu masih terjadi kesenjangan begitu. Kadang siswa itu sering terdiskriminasi oleh, misalkan nih, ada orang tuanya ada orang tua A sama B. Orang tua A itu anaknya rapotnya bagus, nilainya bagus-bagus. Sedangkan rapot yang B, orang tua yang B, itu siswanya itu rapotnya jelek lah bahasanya. Nah, ini sering terjadi diskriminasi di mana nanti yang B ini dikatakan bodoh lah, dikatakan tidak tidak mampu mengikuti pelajaran. Nah, ini kan problem begitu. Nah, ini kan juga bisa dinilai begitu. Kenapa sih kita tidak melihat skop dari menilai siswa itu lebih jauh, nggak cuma dari rapotnya begitu, hasil rapotnya begitu. Kenapa kita nggak melihat lebih jauh bagaimana dia dapat akses pendidikannya, dia sama nggak sama nanti dikomparasikan antara siswa A dengan siswa B. Jangan-jangan siswa A akses pendidikannya lebih mumpuni itu daripada siswa yang B. Kemudian dari akses ekonominya, misalkan orang tua A, si A lebih punya ekonomi yang baik daripada ekonomi yang B. Kemudian dari segi fasilitas, yang A difasilitasi sekali, dibimbelkan kah, pokoknya secara input untuk dia belajar itu tersedia dengan baik, sedangkan si B enggak. Nah, ini kan juga problem bagi saya. Nah, ini kan juga pada akhirnya menjadi penilaian begitu untuk kinerja. Jangan-jangan kita menilai hanya dari sekedar luarnya saja begitu, melihat siswa ataupun mahasiswa dari sekedar dia seperti ini, ya sudah tergambarkan melalui rapotnya seperti itu. Nah, ini kan juga satu hal yang menjadi problem begitu di saya sih. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan begitu ya. Jadi mungkin nanti bisa teman-teman juga menambahkan yang lainnya begitu. Terima kasih. Boleh saya tanya yang terakhir sedikit? Boleh. Oke, Mbak Vina mungkin signalnya nggak bisa masuk ya. Jadi saya langsung tanya aja, oke ya? Oke. Gini, yang tadi fokus aja dengan kinerja individu pada kepemimpinan dan juga guru-guru seperti itu ya. Tadi ini saya hanya masuk sedikit tanya tentang kinerja individu siswa-siswanya seperti itu. Saya sudah dapat beberapa pikiran tentang kinerja individu siswa-siswa, tapi mungkin belum cukup ya. Saya hanya mau dapat pendapat Mas Fahri dan teman-teman semua juga tentang apa yang sudah lihat dalam kinerja individu dari siswa-siswa seperti itu. Jadi yang saya mau tanya itu tentang kinerja individu siswa-siswa anak-anak di SD itu, dan dengan kinerja individu untuk siswa yang sudah adult itu mungkin di SMA itu. Apa yang teman-teman lihat ya, apa yang berbedanya, perbedaan utama dari kinerja individu mereka menurut Mas Fahri atau teman-teman sendiri
yang sudah lihat seperti itu. Yang saya bilang, saya juga lihat juga, tapi mungkin teman-teman lihat yang baru, jadi bisa tambahkan yang saya sudah lihat seperti itu ya. Dan juga kalau kita sudah lihat kinerja yang berbeda di antara siswa SD dan siswa SMA itu, apa yang pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kinerja individu mereka sendiri dalam belajar mereka lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu saja. Terima kasih Seng Hong. Oh iya Mbak Vin. Iya, mohon maaf, ini di tempat saya lagi azan. Tadi yang pertanyaannya Mas Tio sudah terjawab belum ya Mas? Belum Mbak, berpendapat kok ya nanti di pendapat Oh lagi. iya. Oke, ini mau jawab pertanyaannya Mas Hong dulu atau gimana? Dari Mas Walhi? Oh iya, gak apa Mbak. Ya, monggo. Yang punya Mas Hong dulu ya. Terkait apa sih ya pertanyaannya? Perbedaan dasar kinerja siswa SD, SMA, dan pendekatan yang pas digunakan. Tapi sebelum itu ya, saya kok agak kurang setuju dengan kata-kata kinerja siswa dan kinerja mahasiswa ya, karena lebih siswa dan mahasiswa mungkin lebih identik dengan kinerja. Kalau yang tadi dikatakan sama Mas Tio itu kan ada apa? Input proses kemudian ke output gitu kan. Output itu menghasilkan cuma lulusan yaitu bisa baik atau kurang baik. Ya tergantung klasifikasi yang ditentukan oleh institusi tersebut kan lulusannya. Nah untuk sekarang mahasiswa itu kalau nggak salah ada sistem namanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti itu mahasiswa yang punya prestasi di luar akademis, di samping nilai dia ada surat keterangan bahwasanya dia juga aktif di luar non akademis, selain akademis gitu. Kalau nggak salah namanya SKPI itu. Soalnya kampus dulu sudah menerapkan SKPI. Kemudian kalau kaitannya dengan siswa tadi itu ya, pendapat orang atau persepsi masyarakat terhadap lulusan atau output di institusi tersebut itu kan nanti kan masuknya bisa ke outcome ya. Karena setelah output itu masih ada tahapan satu lagi namanya outcome itu kan. Nah outcome inilah yang menentukan apa? Yang menentukan input berdatangan di institusi tersebut. Seperti kita masuk ke UNY, karena kita udah dengar kalau UNY itu the world class of university gitu kan. Ya kan? The world class of university. Iya kita pengen ke UNY karena dari segi UNY itu unggul di bidang pendidikan. Jelas bagi anak-anak pendidikan itu ya ke UNY kalau di Jogja. Kan nggak mungkin ke UGM atau UMY atau UAD, kok agak kurang pas gitu ya. Ya ke UNY pasti jelas, itu kan outcome dari kerja kerasnya UNY melahirkan lulusan-lulusan di dunia pendidikan, melahirkan tokoh-tokoh. Sehingga masyarakat dan lulusan-lulusan dan mahasiswa S1 itu kan memandang, oh ini loh, the world class university itu seperti ini gitu ya. Itu kan ke outcome kan masuknya kan. Jadi makanya nggak heran kalau UNJ itu setiap tahun tuh menolak berapa ratus dan ribu mahasiswa kan untuk masuk. Dan alhamdulillahnya kita masuk. Jadi saya agak kurang setuju di apa tadi kinerja siswa atau kinerja mahasiswa itu agaknya kurang ini ya, karena identiknya itu dengan prestasi ya siswa dan mahasiswa ya. Kalau kinerja itu lebih ke ya karyawan sebenarnya. Tapi moga yang punya ini lagi yang lain. Tapi untuk terkait ini tadi pertanyaannya Mas Wu, saya kurang ini ya, kurang ngeh ya. Yang Mas Hong ya Mas Walhi ya? Nah, yang Mas Hong tuh perbedaan dasar siswa SD, SMA dan pendekatan
yang digunakan. Jadi Seng Hong, how. Jadi kalau ini Mas, tadi itu Mas Hong tanya, jadi kinerjanya dari siswa SD, SMP, SMA itu gimana? Nah, dari ketiga itu pendekatan apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerjanya gitu loh. Ini kayaknya ada kaitannya dengan pernyataan Mas Wahyu sebelumnya, bahwasanya kalau untuk siswa itu kalau dikaitkan dengan kinerja itu kurang pas gitu. Iya enggak? Ya, pendapat sih Mbak, karena saya juga nggak pernah dengar selama ini gitu kan terkait kinerja siswa. Mungkin lebih tepatnya ya ke prestasi sih, karena berarti kalau yang disampaikan tadi kan kinerja itu kan selalu berkaitan dengan evaluasi kan dalam organisasi itu kan. Kalau ingin menentukan kinerja seseorang berarti kan perlu evaluasi, perlu asesmen, perlu indikator yang perlu dinilai itu apa aja. Sedangkan untuk siswa itu kan kalau kinerja nggak ada kayaknya judul skripsi atau judul tesis tuh pengaruh kepemimpinan gaya metode belajar dengan terhadap kinerja siswa, kayaknya nggak ada deh kayaknya deh, seperti itu sih. Berarti lebih kalau kinerja itu untuk karyawan gitu ya kalau dari pendapatnya Mas Hong ya. Oke. Ya, berarti kalau ini masih yang pertanyaan dari Mas Hong, kira-kira mungkin maksudnya Mas Hong tuh tadi Mbak itu apa gitu. Yo, berarti kalau kinerja siswa, oke lah kita pakai kata kinerja siswa untuk pertanyaannya Mas Hong. Kinerja siswa SD, SMP, SMA gitu kan. Itu kalau nggak salah itu kan dulu itu ada, jadi penentuan ada KD, ada kalau di Indonesia ya, Mas Hong ngerti nggak itu ya, KD kompetensi dasar, kemudian KI kompetensi inti, SKL kompetensi lulusan gitu kan. Kalau nggak salah juga dimensi pengetahuan itu kan dibagi menjadi 3, ada tekstual, habis itu ada dimensi tekstual itu biasanya buat anak-anak SD itu kan yang diajarkan didikte. Ini Ibu Budi itu kan buat anak SD tuh. Nah, kemudian untuk anak SMP gitu kan itu udah mulai ke kontekstual. Kemudian ke anak SMA itu bisa udah mulai ke metafisik gitu kan, seperti itu kan. Itu dulu pernah juga kok itu. Nah, untuk anak SD, jadi itu kalau bicara tentang perbedaan kinerja SD, SMP, SMA itu harus membedah yang banyak dong, dari segi kurikulum juga harus dibedah kan, karena itu kaitannya dengan KD, kemudian KI, KL segala macam itu kan. Nah, pendekatan yang pas digunakan SD untuk anak SD, tapi pendekatan yang baru itu kemarin kalau nggak salah dapat mata kuliahnya Pak siapa yang bilang kalau ada pendekatan yang terbaru itu ada apa sih, human resources, jadi pendekatan manusiawi gitu kan. HCV ya. Kayaknya nggak salah tuh. Jadi mohon teman-teman bisa menambahkan untuk pertanyaannya Mas Hong, saya kurang. Oke deh kalau gitu Mas Wahyu mungkin kita langsung tanya ke Ibu aja ya. Ini berhubung waktunya sudah mau habis, udah mau selesai. Jadi untuk lebih lebih mendapat arahan gitu dari Ibu, nanti kita bisa dengarkan bersama teman-teman. Bagaimana kalau Mas Wahyu? Mas Wahyu? Oke. Ya, oke. Berarti untuk sesi pertanyaan dan untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita dirasa cukup ya teman-teman, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 12.36. Nanti Ibu setelah ini juga ada kelas lagi. Jadi mungkin tadi ada 2 poin pokok yang dari pernyataannya Mas Tio dan juga Mas Hong itu masih belum dapat yang pasti gitu. Nanti kita akan tanyakan bersama dengan Ibu ya. Mungkin untuk sebelum ke Ibu, izinkan saya untuk membacakan sedikit kesimpulan dari presentasi dari Mas Wahyu tadi. Bahwasanya Mas Wahyu menyampaikan tentang kinerja individu ya, yang mana individu di sini difokuskan untuk seorang guru dan juga karyawan. Mas Wahyu menyampaikan kinerja individu itu ada kaitannya dengan evaluasi manajemen, yang mana itu bisa dilihat dengan prestasi kerja seseorang, keberhasilan seseorang dalam menyelesaikan tanggung jawabnya gitu. Tadi juga Mas Wahyu menyampaikan ada beberapa
pokok-pokok ya, diantaranya ada tujuan mungkin yang di sini yang harus kita ketahui bersama bahwasanya tujuan kinerja ini untuk meningkatkan saling pengertian antar anggota, kemudian mengakui hasil kinerja karyawan, kemudian memberikan peluang pada karyawan untuk menyampaikan aspirasinya supaya karyawannya lebih semangat lagi untuk bekerja gitu. Nah, mungkin sedikit itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pertemuan kita hari ini ya. Langsung saja kita dengarkan pengarahan dari Ibu. Monggo, Bu. Ya, Mbak, makasih. Mohon maaf, saya off cam terus ya. Ya, tadi diskusinya luar biasa. Kalau yang Tio apa? Pernyataan Tio yang apa, Mbak? Itu Bu, kenapa kalau kinerja itu hanya difokuskan untuk guru saja gitu, pemimpin, kenapa tidak melihat dari segi siswanya gitu, karena kan kalau di sekolah itu ada 3 unsur gitu Bu, jadi kinerja siswa itu juga menentukan keberhasilan sekolah lulusannya gitu. Oke, baik. Dari yang belakang dulu, ini yang Tio, pernyataan Tio sama Hong hampir sama ya, kinerja siswa. Kinerja siswa. Pernyataan. Iya, pernyataan yang pas untuk kinerja siswa itu bukan kinerja ya, tapi kalau tadi kinerja individu itu dinyatakan sebagai prestasi kerjanya ya, hasil karya kan gitu ya. Nah, untuk siswa juga sebagai prestasi siswanya, sebetulnya itu. Nah, tapi kalau yang mau diungkap itu keaktifan siswa misalnya gitu ya, itu nggak masalah. Tapi kalau kita lihat atau konsep atau dalam hal ini kita analogkan sama dengan prestasi kerja guru, maka yang dimaksudkan di sini adalah wujud nyatanya adalah prestasi siswa. Itu. Yang mana prestasi siswa itu sangat dipengaruhi oleh kinerja gurunya. Bagaimana guru-guru itu melaksanakan tugas-tugasnya. Itu saya bilang sangat, karena meskipun kita itu pembelajarannya sebetulnya sudah diarahkan ke student center, tapi kenyataannya kita itu belum bisa sepenuhnya. Jadi peran guru masih sangat penting. Kehadiran guru itu sangat perlu. Untuk yang misalnya kita di zaman sekarang ini dengan era online ini, kejelasan atau seorang siswa ketika menyerap pemahaman dari yang diajarkan guru itu tidak bisa kalau hanya dia mengandalkan dari tugas-tugas yang diberikan oleh guru, tapi perlu ada penjelasan langsung dari guru. Nah, kalau kita di level mahasiswa bukan penjelasan, tetapi dengan diskusi ini merupakan arena pengayaan, pengayaan pemahaman, arena pengayaan pengetahuan. Karena adik-adik ketika ada pertanyaan langsung browsing. Nah, ini merupakan wahana untuk saling memahamkan, saling tukar diskusi sehingga kalau tadi misalnya Erli kasih contoh ini begini, si Fahli kasih contoh begini, Mas Fauzi kasih contoh begini. Nah, ini akan saling memberikan pengalaman, sehingga kalau tadi Andrin nanyakan, ini loh triknya gimana yang bisa kita lakukan. Tidak ada trik yang jitu ya, karena masing-masing lembaga mempunyai karakteristiknya. Nah, kalau ini kita tarik lagi ke yang tadi permasalahannya di kinerja siswa, itu adalah dipengaruhi beberapa faktor. Selain faktor guru, juga iklim
iklim belajarnya, iklim sekolahnya seperti apa. Ketika di zaman-zaman luring itu akan sangat kentara sekali. Nah, sekarang ini orang tua kebingungan gimana ya, atau bahkan adik-adik sendiri ngukur pemahaman adik-adik gimana ya, gitu. Terus terang ketika saya dengan daring seperti ini, ya saya baru melihatnya kan dari presentasi, dari keaktifan adik-adik dan juga di tugas itu. Tapi kan kalau bisa ketemu langsung itu lebih puas, gitu ya. Itu ya Mas Theo ya, sehingga atau Seng Hong itu kinerja siswa dimaknai sebagai prestasi siswanya. Meskipun kalau dari hasil penelitian itu keberhasilan atau prestasi siswa itu lebih banyak dipengaruhi atau faktor penentu adalah si siswa, faktor guru itu hanya menyumbangkan 30% sebetulnya itu ya. Tapi gimana kita semangat belajar anak-anak sekarang itu, adik-adik tahu sendiri enggak seperti orang-orang zaman dahulu. Tuh. Kemudian ini yang tadi pertanyaan awal, gimana seorang pimpinan ketika mau atau menyemangati karyawannya atau guru-gurunya yang di situ lembaganya sangat minim finansialnya. Ya, ini memang perlu kerja keras. Memang perlu kerja keras dan perlu ada supporter yang luar biasa, penyemangat yang luar biasa. Kalau tadi Mbak Erli ceritakan itu di kondisi beda lagi ya yang promosi. Mas Fauzi tadi kayaknya. Jadi kita itu sudah paham situasi lembaga kita. Saya pernah dulu di Tangerang ya, itu di sebuah madrasah, ya yang dengan kondisi desa, dusun seperti itu. Sehingga kita tidak bisa gajiku berapa nanti kalau di situ. Itu enggak, karena di tahap awal itu kita belum memikirkan itu, meskipun itu penting iya. Nah, tapi dalam menyemangati para karyawannya itu memang luar biasa. Ini yang di tahap-tahap awal, ini pimpinan ini selalu membangun komitmen. Jadi ada dari, kalau bahasanya Mas Fauzi itu ada uswatunnya. Nah, ada contoh dari pimpinannya. Nah, ini untuk membangun komitmen tidak mungkin akan terbangun kalau pimpinannya tidak mempelopori, gitu ya. Jadi dari sisi pimpinan sangat menentukan, tapi juga kolega ya. Nah, untuk membangun komitmen gimana? Tadi bangunlah suasana kekeluargaan. Jadi pimpinan bahwa di situ sebagai pimpinan iya, tetapi dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi gayanya bukan gaya otoriter atau sebagai instruksi. Agar apa? Dengan melibatkan, dengan berinteraksi, dengan melibatkan para guru ataupun karyawan, mereka merasa memiliki, sehingga dengan merasa memiliki ini mereka berupaya agar gimana caranya, kalau yang kemarin siswanya baru sedikit, masing-masing kita dari individu-individu yang ada di situ merasa mempunyai kewajiban, getok tular, menyampaikan ke
saudara atau tetangga terdekat, nyekolahkannya di situ aja, di situ bagus. Ini begini programnya begini. Nah itu sebagai wahana promosi lembaga agar apa? Makin berkembang. Kalau berkembang, otomatis secara finansial juga akan bertambah. Baik negeri ataupun swasta, keberadaan siswa itu sangat menentukan besar kecilnya pendanaan yang diterima. Kalau negeri ya melalui dana bosnya, kalau swasta itu otomatis karena dari pembayaran sekolah ataupun SPP itu akan sangat mempengaruhi besarnya pembayaran yang disertakan. Kemudian selain kekeluargaan juga ini, saya punya ada di sekolah itu yang kalau bahasanya Mas Fauzi mungkin ininya, ghirohnya itu luar biasa. Semangat kerjanya all out itu dia lakukan untuk sekolah, untuk yayasan. Saat itu gaji sangat minim. Itu. Nah, kemudian ada satu contoh lagi yang karena terbatasnya ini kalau kita misalnya mau mengadakan rapat atau membuat proposal atau apapun pakai mangkok itu dia mencari sponsor. Sponsornya tuh kita nggak usah bikin proposal yang tiri-tiri yang gede kayak kalau kita bikin kegiatan besar, enggak. Misalnya ke warung makan yang terdekat, Bu. Ya, kami itu baru mau nyusun ini, begini. Bisa nggak kasih bantuan ke kita? Kalau tadi Mas Fauzi, akhir pekan misalnya rapat, itu kita makan-makan. Nah, untuk makan-makan, itu kan otomatis dari keluar dari kantong masing-masing ya. Atau misalnya ada volunteer, tapi kan tiap saat. Misalnya giliran, kalau kok yang pas kena giliran nggak ada uang kan kasihan. Nah, ini berupaya seperti itu. Membuat program sekolah yang misalnya yang adiwiyata ya, untuk penghijauan atau untuk tanaman sekolahan. Kita minta bantuan ke di kecamatan itu dinas penyuluh pertanian ya. Itu kan ada penyuluh pertanian. Nah, kita minta sumbangan ke situ. Nah, kalau itu bikin proposal ya kecil-kecilan. Untuk program yang lain misalnya UKS atau dokter kecil minta bantuan ke puskesmas terdekat dengan ada pernyataan mohon maaf ketika nanti saya libatkan atau saya minta bantuan ini atau ada penyuluhan dari dokter ataupun bidan atau tenaga kesehatan, kami tidak bisa memberikan apapun karena justru kami memang sedang membutuhkan bantuan untuk program-program kami. Jadi pencarian sponsor ini sangat-sangat penting. Nah, pencarian sponsor itu memang tidak mudah ya. Tidak mudahnya apa? Kepiawaian kita dalam lobby, dalam berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Kalau kesan kita sudah arogan, datang sudah dengan kesan yang nggak enak, orang kan nggak mungkin akan kasih bantuan. Gitu ya. Jadi pola komunikasi yang dibangun agar kita bisa mendapatkan sponsor seperti itu. Jadi ada beberapa trik yang tadi sudah disampaikan. Oke. Ibu kasih tambahan yang pencarian sponsor. Kemudian terakhir ini kantor tidak memberikan kesempatan untuk promosi ataupun kenaikan jabatan atau apapun ya. Masing-masing lembaga mempunyai karakteristik tersendiri, sistemnya tersendiri. Adakah sistem promosi itu? Gitu ya. Untuk di
lembaga-lembaga swasta pasti ada, sistemnya ada. Pertama itu baru tenaga sebelum kontrak itu apa namanya? Jadi ada percobaan dulu ya, baru kemudian kontrak, baru tenaga tetap. Nah, masing-masing punya SOP-nya sendiri-sendiri. Masing-masing mempunyai sistemnya sendiri seperti apa. Nah, ini kalau tadi dicontohkan di Ekli tadi 1 bulan itu baru observasi dalam artian bagaimana kinerja guru-guru di sana, sistem manajemennya bagaimana, kemudian manajerial kepala sekolahnya bagaimana, urusan tata usahanya seperti apa. Itu baru untuk kalau di kita istilahnya di kalau di manajemen sumber daya manusia itu ada proses sosialisasi induksi. Nah, jadi ada proses induksi. Jadi bagaimana agar kita itu bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru ini. Nah, di situ kalau di swasta pasti belum mendapatkan gaji penuh. Kalau tadi dikatakan dicontohkannya baru dapat uang transport. Nah, itu alhamdulillah ada sokongan kan. Tapi kalau pegawai negeri nampaknya sudah mendapatkan gaji, tapi belum penuh. Nah, dari situ sehingga yang bersangkutan ini sambil menyelami, di sana sistemnya bagaimana. Kalau tadi di awal sudah ada proses wawancara itu tidak. Kalau belum, maksudnya sudah ditanyakan apa belum. Besok apa yang harus saya lakukan, hak saya apa, jadi kewajiban saya apa, hak saya apa. Itu kalau di awal di wawancara sudah ditanyakan, bagus. Tapi andaikan belum, di dalam proses induksi tadi, dalam proses sosialisasi, itu sambil menyelami itu. Sehingga tahu, saya harus melakukan ini. Karena nanti pasti akan diarahkan. Ibu atau Bapak nanti tugasnya ini setiap minggu itu sekian jam, kemudian haknya ini, tunjangannya ini, kesejahteraannya ini. Nah, itu tergantung dari kebijakan masing-masing lembaga. Tuh. Nah, untuk bisa dipromosikan atau naik jabatan ataupun karirnya bisa meningkat, ini sesuai dengan biasanya prestasi kerja. Prestasi kerja selain prestasi secara khusus spesifik itu akan banyak diketahui dari penilaian kinerjanya. Jadi kinerja individu ini nanti akan dinilai, yang itu akan menentukan keberlanjutan si karyawan ini masih tetap bisa dilanjutkan tidak kontraknya, atau masih tetap bisa menjadi tenaga tetap di yayasan ini atau tidak, tergantung dari penilaian kinerja itu. Nah, penilaian kinerja tidak hanya dilakukan oleh atasan saja, tetapi siswa juga bisa, kemudian orang tua juga bisa, teman, kolega itu juga bisa melakukan. Nah, akan lebih kompleks, akan lebih valid kalau dari semua unsur ini dilibatkan, agar tidak hanya dari satu pihak saja. Itu ya yang bisa saya tambahkan, beberapa hal dari hal-hal yang ditanyakan dalam diskusi tadi. Itu ya, saya mohon izin dulu, mau ada kelas lagi. Sampai ketemu minggu depan. Makasih Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu, semangat. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Izin ya. Dalam memandu presentasi hari ini banyak